Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah ulangan harian minggu kemarin, saya suka melihat jawaban kalian karena banyak yang mendapat nilai 100. Alhamdulillah. Itu artinya kalian hampir semua sudah paham dengan bahasa Arab, sudah bisa menerjemahkan kalimat-kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Lalu ada sebagian memang mungkin ada yang mungkin kesalahan 1, 2, 3 kata. Itu nanti diperhatikan di anunya ya. Ustazah ada sudah tulis koreksi-koreksinya gitu di dalam Google Classroom-nya itu. Lalu hari ini kita lanjut pelajaran kita tentang apa ya? Ustazah baru habis ngedit-ngedit nih, jadi ya sedikit-sedikit lah diedit biar cantikan dikit kan ya. Masih tentang jumlah fi'liyah. Ini jenis kata kerjanya ya. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Kata kerja itu cuma 3 ini aja. Ada sih yang lain, tapi yang sementara ini aja dulu. Ada yang namanya fi'il madi, kata kerja untuk lampau, bermakna telah. Lalu fi'il mudhari, kata kerja yang bermakna sedang atau akan. Lalu juga ada yang namanya fi'il amar, kata kerja perintah. Biasanya berartinya tolonglah gitu misalkan kan. Terus pukullah atau misalkan tulislah, bacalah. Nah, itu adalah kata kerja perintah. Tapi di antara ketiga kata kerja ini, dia juga bisa mengandung 2 lagi kata kerja. Dia bisa fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Kata kerjanya itu bisa membutuhkan objek atau dia tidak membutuhkan objek. Jadi bisa jadi misalkan kata kerja lampau atau fi'il madi, ya kan? Kata kerja lampau itu fi'il madi. Dan fi'il madi ini dia bisa jadi fi'il lazim, dia juga bisa jadi fi'il muta'addi. Fi'il madinya itu kata kerja yang bermakna telah itu dia bisa jadi membutuhkan objek atau dia bisa jadi tidak membutuhkan objek. Sama seperti fi'il mudhari juga begitu dan fi'il amar juga. Jadi di antara ketiga itu fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amar, dia bisa terbagi lagi menjadi 2, antara fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Kata kerja yang membutuhkan objek atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Yang kemarin kita pelajari dari awal kita masuk di kelas 12 itu adalah fi'il lazim semuanya. Karena kata kerja yang tidak membutuhkan objek kan ya, duduk, terus apa lagi tuh? Kemarin tuh kata kerjanya pergi, pulang, itu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Dan kali ini kita akan mempelajari fi'il muta'addi atau kata kerja yang membutuhkan objek seperti menolong, minum, makan, terus apa lagi? Mendengar, melihat, itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi itu kali ini yang akan kita pelajari yaitu fi'il muta'addi. Pertama-tama, fi'il muta'addi apa? Nah, ini dia rumusnya ya. Rumus untuk fi'il muta'addi. Kalau kemarin yang fi'il lazim yang cuma berhenti di subjek aja, sampai sini aja kan, kata kerja dulu. Setelah itu baru fa'il atau pelakunya atau subjeknya. Tapi karena ini fi'ilnya muta'addi yang kita pelajari sekarang, maka ada tambahannya, yaitu objek. Ya, objeknya atau penderitanya itu dinamakan maf'ulun bih. Maf'ul bih disingkatnya, jadi singkatannya dia begini, maf. Ya, kalau misalkan fi'il muta'addi berarti rumusnya ditambah 1, katanya ditambah 1 lagi terakhirannya, yaitu apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih ini artinya adalah objek atau penderitanya. Berarti kalau dalam fi'il muta'addi ada 3 kata, minimal ada 3 kata. Yang pertama kata kerjanya, predikatnya, lalu yang kedua fa'ilnya atau subjeknya, pelakunya, lalu yang ketiga itu ada objeknya atau maf'ul bihnya. Ini singkat-singkatannya, kalau fi'il fa aja, kalau fa'il singkatannya fa yang panjang, kalau maf'ul bih singkatannya mim sama fa digabung jadi maf gitu.
Nah, ini ya. Ini ada di buku halaman berapa ya? Bentar, saya lihat lupa nambahin halaman. Halaman 134. Nanti bisa dicek, ini kita belajar di halaman 134. Jumlah kita lihat dari rumus apa? Judulnya dulu ya. Jumlah fi'liyah yang diawali fi'il madi muta'addi dengan fa'il domir muttasil dan maf'ul bih isim zohir. Nah, ya kan ya? Jumlah fi'liyah yang diawali fi'il madi muta'addi. Berarti kata yang pertamanya itu dia bentuknya fi'il madi muta'addi. Kata kerja bermakna lampau dan dia membutuhkan objek. Artinya kata kerja bermakna lampau dan dia membutuhkan objek. Itu kata kerja fi'il madi muta'addi. Dengan fa'il domir mutasil, berarti dengan subjeknya itu domir atau kata ganti nama orang yang tersambung, mutasilnya yang tersambung. Ustazah ulangi lagi deh ya. Domir itu ada dua, ada munfasil, ada muttasil. Kalau munfasil itu artinya terpisah. Contohnya seperti wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu domir munfasil. Kalau muttasil sama artinya begitu juga. Cuman dia bentuknya versi singkat karena dia digabungkan dengan kata lain. Itu namanya mutasil, artinya tersambung. Contohnya seperti apa? Hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Ka, kuma, kum. Ki, kuma, kunna. I, nah, itu domir mutasil. Jadi failnya ini dia dalam bentuk domir mutasil atau subjeknya itu dia tersambung dengan kata kerjanya. Itu sudah ada kita pelajari, ntar kita lihat lagi ya. Dan terakhir kata kerja yang ketiga itu maf'ul bih. Maf'ul bihnya dalam bentuk isim zohir. Berarti maf'ul bihnya ada gitu. Nah, isim zohir maksudnya ada itu kesebut namanya apa? Isim zohir. Contohnya seperti apa? Nah, coba kita cek rumusnya ya. Madi muta'addi. Fiilnya dia madi muta'addi. Ini bacaannya ya. Madi muta'addi ditambah fa'ilnya, singkatan fa yang panjang itu fa'il. Fa'ilnya adalah domir muttasil. Domir muttasil. Berarti fa'ilnya domir muttasil. Ditambah kata kerja ketiga kata ketiganya maf'ul. Ini singkatan dari maf'ul. Mim sama fa, maf'ul bih. Maf'ul bihnya apa? Isim zahir. Ya, gimana maksudnya nih Ustazah? Nah, ini dia contohnya. Bahasa Arabnya dari saya laki-laki telah menolong seorang pengemis laki-laki tete tertentu. Saya laki-laki telah menolong seorang pengemis laki-laki tertentu. Bahasa Arabnya ini nasor tusaila. Nasoroni kata kerjanya tu. Nah, ini dia tu. Nasor tu yang kita pelajari kemarin ada nas. Kalau kemarin kita pelajarinya pakai kata duduk, jalasa. Kalau saya telah duduk, jalastu. Kamu laki-laki telah duduk, jalasta. Kamu perempuan telah duduk, jalasti. Kalau kami, kita telah duduk, jalasna, ya kan? Kalau sekarang kita pakai kata nasoro karena ini adalah fiil madi yang membutuhkan objek. Menolong berarti dia membutuhkan objek. Lalu kita masukkan dengan contoh-contoh yang kemarin yang kita pelajari jalasa-jalasa itu. Kalau saya telah duduk jalas tuh, berarti kalau saya telah menolong jadinya nasor tu. Nasor tu, tu-nya ini fa'ilnya. Artinya saya. Tu ini sayanya. Lalu maf'ulnya nih ada singkatan maf, berarti dia maf'ul bihnya adalah sa'ila. Kalau dia maf'ul maka harokat akhirnya itu adalah fathah. Ciri-ciri maf'ul itu harokat akhirnya adalah fathah. Makanya dia jadinya sa'ila ya. Kalau dia maf'ul, saya ulangi lagi biar terulang-ulang juga di kepala kalian gitu ya.
Kalau maf'ul bih itu harokat akhirnya adalah fathah, kebanyakan adalah fathah. Nanti kita pelajari tentang perubahan-perubahan yang lain. Tapi dia perubahannya huruf akhirnya adalah fathah. Terus kalau misalkan untuk ini kan tadi yang menolong laki-laki ya. Kalau yang menolong perempuan gimana Ustazah? Sama aja. Kayak kemarin tetap nasortu juga as-saila. Sekarang nih, karena kan sailnya kan pakai alif lam nih. Kalau sailnya tidak kita pakai alif lam, bentuknya jadi seperti ini. Berarti kita tambahi alif dulu, baru ditambahi tanwinnya karena tidak pakai alif lam. Kalau tidak pakai alif lam, maka sailnya ini, si pengemisnya ini kita tambahi alif terakhirnya ya. Ini ada di buku 1, dasar-dasar 1 kita pelajari tentang tanwin. Kalau kalian masih ada ingat, kalau misalkan kita menulis tanwin kan, an, in, un. Iya benar. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, yang waktu dasar 1 kemarin. Kalau dia an, kita tambahi alif terakhirnya, setelahnya. Kalau in sama un, kita tidak perlu tambahi alif. Tapi kalau an, kita tambahi alif terakhirnya. Nah, ini berlaku di sini. Karena dia tanwin fathatain, maka kita tambahi alif setelahnya. Sailan jadinya. Kalau misalkan kata-kata yang lain sama seperti itu juga. Kita masuk ke contohnya nih ya. Mana nih? Kok nggak gerak? Nah, ini kata yang tadi yang mau kita terjemahin. Saya perempuan telah menolong pengemis laki-laki tertentu. Gimana nih? Saya perempuan telah, ini Ustazah kasih kurung karena tidak perlu diterjemahkan. Ya, yang dikasih kurung ini tidak perlu diterjemahkan. Yang perlu kita cari terjemahannya itu menolong saja. Kalau kita cari kata menolong di dalam buku mufradat ketemunya kata nasoro. Ketemunya kata nasoro, itu telah menolong. Lalu kalau untuk saya, yang fa'il, subjek yang menolong itu siapa? Adalah saya. Karena saya yang telah menolong, maka jadinya ditambah itu terakhirnya di belakang dari kata nasoro itu. Jadinya nasor tu, saya telah menolong. Pengemis laki-laki. Pengemis bahasa Arabnya sailun ya. Kalau kita cari di kamus bahasa Arabnya pengemis itu sailun. Terus kita mau rubah terjemah pengemis itu bahasa Arabnya adalah sailun. Kita temukan tadi sailun ya. Sekarang kata sailun ini kan dia merupakan objek. Saya telah menolong. Menolong siapa? Menolong pengemis. Nah, pengemisnya ini berarti dia adalah objek. Objek tadi itu apa namanya? Maf'ul bih. Berarti dia kedudukannya harus kita sesuaikan juga. Dia harus menjadi maf'ul bih. Kalau maf'ul bih itu wajib dia harokat akhirnya itu berubah menjadi fathah. Jadi yang awalnya sailun jadinya sailan, saila. Kalau kita tambahi alif lam, maka jadinya ila. Jangan ditambahi tanwin. Tapi kalau kita tidak pakai alif lam berarti kita harus pakai tanwin. Kalau kita pakai tanwin, maka kita tambahi alif setelahnya. Jadinya sailan ya. Itu dia rumusnya. Kalau misalkan fathatain, kalau pakai alif lam langsung aja dia dijadikan fathah. Tapi kalau misalkan tidak pakai alif lam, maka ditambahi alif setelahnya. Jadinya sailan, tambahi alif setelahnya gitu ya. Jadi bahasa Arab dari saya perempuan telah menolong pengemis laki-laki tertentu adalah nasortu as-saila. Karena di sini diminta tertentu berarti pakai alif lam. Berarti bahasa Arabnya nasortus saila gitu ya. Lanjut nih. Tadi saya perempuan, kalau saya laki-laki sama nasortus saila. Terus kalau anta, itu anta adalah untuk laki-laki. Berarti yang menolong adalah kamu
satu laki-laki telah menolong seorang pengemis laki-laki. Kalau kamu laki-laki jadinya ta. Nasor tasaila gitu ya. Jadinya ta. Kalau perempuan jadinya nasor ti. Kamu satu perempuan telah menolong seorang pengemis laki-laki, jadinya nasor ti asaila. Nah, asailanya sama aja, nggak berubah-berubah. Karena yang berubah itu orang yang menolong, subjeknya yang berubah. Jadi yang berubah cuma ininya aja. Nasor tuh, nasor ta, nasor ti. Nasor tuh, nasor ta, nasor ti. Contoh, nah kita mau menerjemahkan dengan kalimat yang lain. Contohnya seperti saya laki-laki telah meminum kopi tertentu di dapur. Ustazah tambahin kata di dapur. Dia minum kopinya di dapur. Gimana bahasa Arabnya? Saya laki-laki telah meminum. Meminum bahasa Arabnya syariba. Ya, minum itu bahasa Arabnya syariba. Telah meminum jadi syariba. Ditambahi saya laki-laki yang telah meminum. Jadi kalau saya laki-laki itu jadi tambahin apa tadi? Tu. Jadinya syarib tu. Syarib tu. Kopi bahasa Arabnya kohwatun. Ya, kita cari terjemahnya dulu di kamus. Di bahasa Arabnya fi, dapur bahasa Arabnya matbahun. Bahasa Arab dapur itu matbahun. Sekarang lanjut ke langkah kedua, yaitu menempatkan kata-kata tadi sesuai dengan posisinya. Yang mana yang fa'il, yang mana yang maf'ul, yang mana yang jar, ya. Syarib tu ini adalah fi'il dan fa'ilnya. Ini adalah kata kerja dan subjeknya. Kata kerjanya minum, subjeknya ini tu saya. Saya telah minum syarib tu, ya. Tidak perlu dirubah. Sudah mabni, tidak perlu dirubah-rubah lagi. Kopi. Kopi jadi apa? Dia jadi objeknya. Kopi ini menjadi objek. Berarti kedudukannya apa? Dia adalah menjadi maf'ul bih. Kalau maf'ul bih berarti wajib fathah akhirnya. Berarti yang awalnya kohwatun kita rubah jadi fathah akhirnya. Al-kohwata. Kalau dia tertentu berarti pakai alif lam. Kalau pakai alif lam berarti harokat akhirnya dirubah menjadi fathah. Terus kalau tanpa alif lam gimana Ustazah? Kalau tanpa alif lam maka ini pengecualian. Kalau yang sebelumnya itu kan wajib ditambahin alif setelah akhirnya ya kalau untuk fathatain. Tapi pengecualian untuk tak marbutoh. Ya, pengecualian untuk tak marbutoh. Untuk tak marbutoh, baik itu tak marbutoh yang begini atau tak marbutoh yang bentuknya kayak Allah, itu dia tidak perlu ditambahi alif setelahnya untuk fathatainnya. Jadi bentuknya begini aja. Ditambahi tanwin saja. Tapi kalau selain tak marbutoh akhirnya, maka wajib ditambahin alif setelahnya. Seperti nanti coba sambil dilihat di contoh-contoh halaman 134, ada yang kotak panjang bagian bawahnya tuh. Akaltul khubza, syaribtul qahwa, akhadtul mala, wada'tu syai'a. Syai'a. Oh ya, syai'a. Benar. Itu coba kalian lihat bagian akhirnya itu yang pakai tanwin, semuanya pakai alif kecuali qahwah. Karena qahwah ini bentuknya tak marbutoh akhirnya, maka dia tidak perlu ditambahi alif. Ya, pengecualian untuk satu ini aja, tak marbutoh aja. Lalu fi adalah huruf jar. Masih ingat ya, fi adalah huruf jar. Dapur bahasa Arabnya matbahun. Berarti dia kedudukannya sebagai isim yang majrur karena ada fi, ada huruf jar setelahnya. Kalau majrur harokat akhirnya wajib kasroh ya. Kalau majrur setelah huruf jar ini, si fi ini kan huruf jar. Setelah huruf jar berarti harokat akhir kata setelahnya itu kasroh. Nah, di sini dia perbedaannya. Jadi ya, kalau kita tambahi alif lam, al-matbahi jadinya harokat akhirnya kasroh. Yang Ustazah kasih merah ini berarti itu aja yang berubah. Jadi, bahasa Arab dari saya laki-laki telah meminum kopi tertentu di dapur adalah syaribtul qahwata
fil matbakhi. Kalau masih bingung silakan nanti tanyakan ya di Google Classroom. Ustazah agak-agak kurang enak badan, jadi agak pusing-pusing gimana gitu. Terus anta, kalau misalkan tadi kan yang telah menolong itu saya. Kalau misalkan kamu laki-laki telah meminum kopi, jadinya syari betal kohwata. Kalau anti, kamu perempuan yang telah minum itu, jadinya syari betil kohwata. Itu ya. Berubah di akhir-akhirnya aja. Kalau misalkan filenya juga berubah. Tadrib, kali ini ada tadrib lagi, yaitu latihan. Seperti biasa menerjemahkan kalimat ke dalam bahasa Arab. Ini soalnya ya. Ada 4 soal yang harus kalian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dengan berbeda-beda failnya atau subjeknya. Nanti dikerjakan, terakhir dikumpulkan tanggal, ini hari apa hari? Terakhir hari Sabtu ya, Ustazah. Hari Sabtu ini hari apa sih? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Wah, ada 6 hari. Lumayan panjang, cuma 4 kalimat aja nih. Ngerjemahin dalam waktu 6 hari. Kalau misalkan ada yang dibingungkan, silakan tanyakan sama Ustazah. Tetapi, kalau bertanya melalui Google Classroom, kemungkinan akan lambat membalasnya Ustazah. Kenapa? Karena seperti yang Ustazah jelaskan minggu lalu, chat private di Google Classroom itu dia notifikasinya numpuk, semuanya dia tuliskan gitu kan. Terus begitu Ustazah klik, Ustazah buka, itu yang terbuka malah nama-nama kalian satu kelasan. Jadi Ustazah kadang, siapa tadi yang ngechat Ustazah ya? Kalau Ustazah mau nyari, Ustazah harus nyari, ketik satu-satu nama kalian untuk mencari siapa yang tadi ngechat Ustazah. Jadi kalau mau fast respon, mau respon yang cukup cepat dari Ustazah mengenai pertanyaan-pertanyaan kalian, bisa bertanya lewat WhatsApp. Itu insya Allah kalau Ustazah buka HP, pas melihat pertanyaan kalian akan Ustazah jawab. Kalau misalkan tidak tahu nomor Ustazah, bisa ditanyakan ke teman-temannya yang tahu. Banyak teman kalian yang tahu kok. Tinggal tanyakan aja. Demikian sampai di situ saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berkah, bahasa Arabnya semakin lancar, lalu semakin mudah kita untuk membaca Quran. Dan kalau misalkan kalian baca Quran, sekarang kalian sudah tahu kalau yang harokatnya fathah, oh ini berarti maf'ul bih dong, berarti dia jadi subjek dong, berarti dia yang menderita dong, gitu ya. Jadi sedikit banyaknya kalian sudah bisa memahami makna-makna terkandung yang ada di dalam Al-Quran. Karena kalau yang begitu-begitu tuh kadang dalam terjemah bahasa Indonesia tidak terlalu dilekatkan. Kalau kalian mempelajari ini, kalian akan semakin memahami makna-makna yang lebih dalam dibandingkan terjemah bahasa Indonesia yang tertulis di dalam Quran terjemah itu. Demikian pelajaran kali ini, akan berlanjut di minggu depan. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.